Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat AG. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Barangkali kita sering mendengar ungkapan yang menyatakan bahwa menguasai Pulau Jawa sama halnya dengan menguasai pemilu di Indonesia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebagai pulau yang memiliki populasi penduduk terpadat, Pulau Jawa juga memiliki nilai strategis dalam pemilu. Hasil pemilu tahun lalu, tahun 2019, menunjukkan bahwa kandidat yang mampu menguasai Pulau Jawa, maka besar kemungkinan menjadi jawaranya. Bagaimana tidak? Pulau Jawa memiliki jumlah pemilih paling banyak dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain di Indonesia. Jawa masih menjadi epicentrum hampir kurang lebih 60% total populasi secara nasional. Sahabat AG, kali ini kita akan mencoba melihat peta kekuatan cawapres di Pulau Jawa. Dikutip dari hasil survei Poltreking yang dipaparkan pada tanggal 15 Desember 2022, hasil survei ini dilakukan pada bulan November tahun 2022 untuk Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah ternyata dikuasai oleh Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah ini memiliki elektabilitas lebih tinggi di dua provinsi ini jika dibandingkan dengan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Khusus untuk daerah Jawa Tengah, mayoritas pemilih menyatakan akan memilih Ganjar di pemilu mendatang. Kita coba akan melihat hasil simulasi yang dilakukan oleh Poltreking untuk 3 nama cawapres, yakni Ganjar, Anies, dan Prabowo. Elektabilitas Ganjar di Jawa Tengah sekitar 71,4%, sedangkan Prabowo Subianto di angka kurang lebih 10,8%. Dan yang terakhir, Anies Baswedan di angka 9,0% tingkat elektabilitasnya. Hasil ini diambil dari sampel sejumlah 1.000 orang. Bergeser ke Provinsi Jawa Timur, Ganjar di Jawa Timur masih unggul dibandingkan dengan Anies dan Prabowo Subianto. Meski elektabilitasnya tidak sedominan di Jawa Tengah, namun masih memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan dua kandidat lainnya. Data yang dihimpun terkait dengan elektabilitas capres di Jawa Timur adalah Ganjar mendapat 36,1%, Prabowo di angka 25,5%, sedangkan Anies di angka 19,6%. Sahabat AG, ini terkait dengan Ganjar yang notabene lebih unggul di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Menurut lembaga Poltreking memiliki tingkat elektabilitas tinggi Anies di 3 daerah di Pulau Jawa, di antaranya Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Khusus untuk DKI Jakarta, Anies memiliki tingkat elektabilitas sebesar 49,6%, disusul dengan Ganjar sekitar 27,5%. Dan di urutan ketiga ada Prabowo Subianto dengan tingkat elektabilitas sekitar 14,7%. Dari data yang ada, bisa kita katakan bahwa kepala daerah memiliki kekuatan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menjadi kepala daerah di wilayah masing-masing. Bergeser ke Provinsi Banten, di Banten Anies masih memiliki elektabilitas tertinggi sekitar 47,6%, disusul dengan Prabowo Subianto sekitar 28,5%, dan elektabilitas Ganjar di Provinsi Banten sekitar 16,1%.
Bergeser lagi ke Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat dihasilkan Anies tertinggi dengan elektabilitas sekitar 36,3%. Terpaut tipis dengan elektabilitas Prabowo Subianto di angka 30,8%. Sedangkan Ganjar di posisi ketiga di Jawa Barat dengan elektabilitas sekitar 18,7%. Untuk diketahui bahwa Poltreking Indonesia menyelenggarakan survei ini khusus di Pulau Jawa, seperti di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur yang dimulai sejak tanggal 26 November dan sampai dengan 2 Desember 2022. Sahabat AG, ini adalah gambaran kekuatan peta masing-masing kandidat capres khususnya di Pulau Jawa. Ini tentu menjadi gambaran kita untuk menilai sementara kandidat mana yang tertinggi elektabilitasnya di Pulau Jawa. Lalu bagaimana dengan kekuatan masing-masing capres di wilayah luar Pulau Jawa? Kita tentu akan menantikan hasil dari lembaga-lembaga yang akan melakukan survei tentang elektabilitas capres di luar Pulau Jawa. Demikian sahabat AG, bila ada saran silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.